Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dilan masih berdiri mematung di balik pintu apartemennya. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras. Ia marah pada dirinya sendiri yang lemah karena membiarkan Pevita kembali masuk ke dalam hidupnya. Hanya dengan sekali tatapan sedih dari mata wanita itu. Dilan memandangi kedua telapak tangannya yang memeluk Pevita dengan erat. Pelukan itu terasa sedikit berbeda, tidak seperti dulu. Tapi dengan pelukan itu, Pevita bisa kembali memerangkapnya. Ia ingat wanita itu meyakinkan dirinya bahwa ia masih belum berubah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu belum berubah. Masih Dilan milikku. Wanita itu melepaskan pelukannya, pergi dengan angkuhnya. Sialan. Masih dengan penuh penyesalan, Dilan kembali ke kamarnya untuk berbaring. Ia menatap langit-langit kamarnya. Langit-langitnya terlalu kosong. Bisiknya pelan, lalu mencoba memejamkan mata dan mendengar kesunyian yang begitu nyata. Dilan merogoh saku celananya, mengambil ponsel dan menatapnya cukup lama. Ada rasa ragu saat ingin menekan nomor yang tertera di layarnya. Tapi saat ini hanya gadis itu yang terbayang di benaknya. Kelinci cepat kemari. Dilan buru-buru menutup ponselnya. Ia memegang dadanya yang berdebar-debar. Selama beberapa saat, tidak ada balasan telepon maupun pesan. Dilan kembali menekan nomor gadis itu. Kenapa nggak telepon balik? Apa? Alfa. Belum selesai Dilan bicara, gadis itu sudah menutup ponselnya. Dilan yang kesal kembali menghubungi Kirana. Bos kamu ini lagi sakit. Kamu malah enak-enakan nonton bareng Alfa. Terdengar kembali nada putus. Dilan menggerutu sendiri pada ponselnya. Tanpa menyerah, Dilan terus-menerus menelpon, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ia tidak menyerah dan tidak kehabisan akal. Kali ini gadis itu menjawab panggilannya. Tanpa sempat gadis itu bicara, Dilan sudah bicara. Tolong aku, Dilan merintih. Aku kesakitan, cepat kemari. Dilan segera menutup ponselnya sambil cekikikan pada dirinya sendiri karena berhasil memperdaya gadis itu. Penyamaran Alfa terlihat sempurna di balik kacamata dan topi ala pemain baseball. Tidak akan ada yang mengenalinya kalau ternyata di balik topi itu adalah penyanyi terkenal. Kamu beda banget, ucap Kirana sambil memperhatikan wajah Alfa yang kini terlihat seperti orang biasa. Layaknya orang normal nonton, mereka mengantri tiket, membeli popcorn dan minuman. Kita kayak lagi pacaran ya, ujar Alfa. Mata laki-laki itu menyapu lobi bioskop dan memang banyak pasangan-pasangan muda di sekitar mereka. Kirana yang ikut menyadari hal tersebut membuatnya risih. Ditambah candaan Alfa yang membuatnya tidak nyaman. Ini film kesukaan aku, kata Alfa sambil mencari posisi duduk yang membuatnya nyaman. Kamu suka film ini kan? Ah iya, jawab Kirana. Syukurlah, jawab Alfa yang terlihat lega. Kirana hanya tersenyum. Sebenarnya ia tidak terlalu suka film romans seperti Percintaan Vampir dan Manusia karya Stephenie Meyer dengan pemeran utama yang wajahnya selalu murung tanpa ekspresi. Mungkin jika di luar sana Kirana berkoar seperti ini. Ia yakin yang ditimpuk para penggemar film tersebut. Dan ternyata Alfa menyukainya di luar dugaan. Selama menonton, Kirana menguap tanpa henti. Sesekali ia melihat Alfa begitu serius menatap layar lebar tersebut tanpa berkedip sedikit pun. Selain ia tidak fokus pada filmnya, pikirannya dipenuhi oleh hal lain. Dilan sudah beberapa kali menghubungi ponselnya. Ia menjawab dan berusaha untuk tidak diganggu oleh laki-laki itu. Dan untuk kesekian kali, Kirana tidak menjawab panggilan masuk tersebut. Ia merasa tidak perlu meladeni laki-laki itu.
Toh di apartemennya sudah ada pacarnya, Pepita Love, yang menemani dan merawatnya. Tapi meski tidak dijawab, getar ponselnya tidak kunjung berhenti. Akhirnya ia menyerah. "Tolong aku kesakitan. Cepat kemari." Suara laki-laki itu terdengar begitu merintih kesakitan. Tanpa sempat Kirana menjawab, laki-laki itu sudah menutup ponselnya. Kirana memegangi ponselnya, menggenggamnya erat. Pikirannya jadi terpusat hanya pada Dylan. Ia mulai memikirkan hal-hal buruk. Apa dia sekarang sendirian? Kesakitan? Apa parah? Bagaimana jika dia terkapar seperti tadi siang? Sekarat? Semua pertanyaan-pertanyaan mulai saling tumpan tindih dalam kepalanya. Kirana menggigit bibirnya sambil melirik Alfa yang begitu asyik menikmati film. "Kenapa?" tanya Alfa yang menyadari kalau gadis itu tidak memperhatikan film yang sudah diputar. "Kamu gak suka filmnya?" "Aku tadi gak nanya, malah langsung beli aja." "Aku suka kok," jawab Kirana, bohong karena melihat wajah Alfa yang merasa bersalah. Terus Kirana membuka bibirnya hendak menjelaskan, tapi ia mengurungkan niatnya, hanya tersenyum kecut dan matanya kembali menatap layar. Bisa jalan dan nonton bersama Alfa adalah hal yang ia impikan selama ini. Tapi mengapa tidak sesenang yang dia bayangkan? Pikirannya malah kalut memikirkan Dylan saat ini. Kirana menarik napas, mengatupkan bibir, lalu menghembuskannya dengan cepat dan kasar. "Alfa, aku minta maaf, tapi aku harus pergi sekarang." "Ada apa? Kamu sakit? Ayo aku antar pulang." "Gak apa-apa, tapi aku benar-benar harus pergi," jelas Kirana yang mencoba menahan Alfa supaya tidak menyusulnya. Tidak memakan waktu lama untuk bisa sampai apartemen Dylan. Kirana yang panik terus mencoba menghubungi ponsel laki-laki itu, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Sesampainya memanggil-manggil Dylan dari intercom. "Iya, kelinci cerewet. Kamu gak apa-apa? Pusing? Apa yang kamu rasa sekarang?" Kirana langsung menghamburkan dirinya ke arah Dylan, mengguncang-guncangkan lengan Dylan yang kekar. Matanya menyusuri Dylan dari kepala hingga ujung kaki. Bertubi-tubi pertanyaan ia lemparkan pada laki-laki itu yang masih berdiri kaku. "Ayo duduk," ajak Kirana, dan Dylan mengikuti perkataan gadis itu untuk duduk. "Aku gak apa-apa kok." "Jadi kamu cuma pura-pura sakit?" tanya Kirana sambil berkacak pinggang. "Kamu gak tahu kalau aku itu lagi nonton film bagus ya? Aku sakit beneran, intinya sekarang aku lapar." "Iya, ini aku bawa makanan kok." Kirana melempar tas selempangnya ke sofa. Sebenarnya ia beruntung tidak melanjutkan film yang membuatnya tertidur, dan kenyataannya ia lebih suka menemani Dylan di apartemennya. Hatinya juga lebih tenang saat melihat secara langsung bahwa laki-laki itu baik-baik saja. Tanpa sadar dirinya menghembuskan napas lega. Kirana sibuk menata meja makan. Sesekali ia melirik Dylan yang terlihat sibuk dengan ponselnya. "Dylan?" Dylan masih sibuk membalas komentar atau sekedar meretweet para penggemarnya di dunia maya. Ia meyakini bahwa penggemar adalah pendukung terbesar dalam karirnya. Dylan beranjak dari tempat duduknya, mengambil gitarnya dan memainkan sebuah lagu. "Itu lagu If You Leave My World?" tanya Kirana. Jawabnya singkat. "Kenapa pacar kamu pulang?" Akhirnya Kirana melontarkan pertanyaan yang membuatnya penasaran sedari tadi. Sambil memainkan gitarnya, Dylan melirik tajam ke arah Kirana. "Dia bukan pacar." "Kalau bukan pacar, kok di handphone namanya Pepita Love?" Di mana Dylan meletakkan gitarnya. "Udah kelar belum nyiapin makanannya? Lama banget." "Iya udah." Kirana memegang dadanya sendiri, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Melontarkan pertanyaan yang membuat dirinya terlihat bodoh karena akan dikira cemburu. Tunggu, cemburu?
Kirana melotot pada dirinya sendiri. Ia tidak mungkin cemburu, kan? Dilan menyusul Kirana dan mereka mulai menyantap makanannya. Nonton apaan? Kirana memutar bola matanya dengan cepat agar tidak saling bertatap mata. Twilight. Alfa suka banget. Kirana menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Jujur aku gak suka film itu. Dilan tertawa. Semua perempuan suka film itu. Jangan-jangan kamu bukan perempuan. Dilan kembali menyantap krim sup kentang yang ada di hadapannya. Mimpi kamu kesampaian dong ya, nonton bareng Alfa, senang kan? Kirana terdiam tidak mengerti. Dirinya tidak suka mendengar laki-laki itu melontarkan pernyataan seperti itu. Kamu sendiri senang dong ya dirawat wanita secantik itu? Terus kenapa namanya Pevita Love? Mulut Kirana benar-benar tidak bisa berhenti untuk bertanya. Rasanya ia ingin memukul bibirnya sendiri agar diam. Dilan menghentikan makannya, menatap Kirana dengan tajam. Jika hanya dengan menatap saja bisa membunuh, mungkin Dilan adalah orang pertama yang mampu melakukannya. Kirana bisa melihat bayangan dirinya sendiri di dalam mata tersebut. Segitu penasarannya. Kirana mendekatkan telunjuk dan ibu jarinya. Enggak, iya sedikit, katanya bohong. Sialan. Kirana memperhatikan Dilan yang sibuk membereskan piring sisa makannya dan meninggalkannya menuju ruang musik. Masih tidak ada jawaban dari bibir laki-laki itu. Yang terdengar hanya iringan musik dari organ yang dimainkan oleh Dilan. Buru-buru ia menghabiskan suapan terakhirnya dan bergegas menuju ruang musik. Kirana berdiri di ambang pintu memandang jemari Dilan menari indah di atas tuts organ. Lagu ini gak asing di telingaku. Gak mungkin. Dilan menatap Kirana sambil tersenyum simpul. Kamu duduk di sana, katanya sambil menunjuk ke sebuah kursi yang tepat berada di seberangnya dengan matanya. Aku mau pulang aja, jawab Kirana yang melihat keluar jendela dan matahari sudah kembali tidur. Tugas kamu belum selesai sampai aku bilang selesai. Dilan beranjak dan duduk di balik meja kerjanya. Mau baca surat kontrak lagi? Nggak perlu. Kirana menuruti perintah laki-laki itu, duduk dan melipat tangannya di dada. Ia memperhatikan Dilan mulai mengambil alat tulis dan sebuah buku, mulai menulis sesuatu, dan mereka berdua larut dalam keheningan masing-masing. Kirana sesekali melirik jam tangannya. Hampir 2 jam ia duduk di sana tanpa mengeluarkan suara. Ia juga mencuri pandang menatap Dilan yang begitu serius. Belum kelar. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, Kirana tidak bisa melihat apa yang dikerjakan dengan begitu serius oleh laki-laki itu. Sesekali ia melihat Dilan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kirana mulai membayangkan hal yang romantis. Mungkin Dilan sedang menulis pernyataan cinta untuknya. Kirana segera menggelengkan kepalanya, membuyarkan pikirannya yang tidak masuk akal dan mulai memberengut. Handphonenya bunyi tuh. Biarin aja, jawab Dilan tanpa melihat Kirana. Aku harus duduk terus kayak gini? Enggak. Terus kenapa kamu suruh aku duduk di sini buat ngeliatin kamu mengerjakan sesuatu yang gak jelas? Dilan meletakkan alat tulisnya, mengendurkan otot tangannya. Aku kan cuma nyuruh kamu duduk di sana daripada berdiri terus di pintu. Aku juga gak bilang kamu gak boleh bergerak atau bangun dari kursi itu. Dilan mengerutkan keningnya. Aku juga heran kenapa kamu betah duduk di situ selama hampir 2 jam, jelasnya sambil memperhatikan jam kecil yang ada di meja kerjanya. Kamu ngerjain aku? Tanya Kirana. Wajahnya memerah karena malu bercampur kesal. Dilan mengusap wajahnya sambil tertawa geli melihat wajah gadis itu tersipu malu. Jadi kamu pikir kelinci? Aku mau pulang aja. Kirana beranjak dan mengambil tas selempangnya dengan kasar. Jangan lupa obatnya diminum, katanya tetap peduli. Tunggu,
serunya sambil menarik lengan Kirana. Kirana menahan napas dan menoleh pada laki-laki itu. Dilan tidak menyadari ada gemuruh besar yang melanda dada gadis itu. Debaran jantung yang berdentum-dentum tanpa irama, seakan mereka melonjak kegirangan di atas gemuruh itu. Bahkan kali ini Kirana menyadari sesuatu yang lebih dahsyat dalam hatinya. Bersambung, thank you for watching.